menanyakan ke dosen, tapi rasanya kurang tepat. Kan gara-gara kamu nih, salah terus kan kita jadinya. Terkadang bukan tentang apa yang kita katakan, melainkan bagaimana cara kita mengatakannya. Di Minangkabau ada satu cara komunikasi yang keren banget, namanya Kato Nanampe. Kato Nanampe artinya 4 cara berbicara sesuai dengan siapa lawan bicara kita. Tujuannya supaya komunikasi jadi sopan, nyaman, dan saling menghargai. Yang pertama, Kato Mandaki. Ini cara bicara kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, Kato Manurun. Ini untuk orang yang lebih muda. Yang ketiga, Kato Mandata. Dipakai dengan teman sebaya. Yang keempat, Kato Malerep. Ini biasanya dipakai saat berbicara dengan orang yang dihormati atau dalam situasi adat. Jadi, intinya, Kato Nanampe ngajarin kita bahwa bicara itu penting. Bukan cuma apa yang disampaikan, tapi juga bagaimana kita menyampaikannya. Yuk, mulai biasakan bicara santun, speak smart, speak santun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Ya, tampak semangat ya. Sebelumnya Ibu berterima kasih kepada Ananda karena telah meluangkan waktunya dan berkesempatan hadir dalam ruangan ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, apakah Anda semuanya sudah saling kenal? Sudah Oke, nah ada beberapa yang belum kenal dan ada yang sudah. Nah, baiknya kita ulangi lagi saja perkenalan kita ini. Kali ini Ibu ada perkenalan, yaitu Ibu minta Ananda sebutkan nama dan cara berkomunikasinya, sertakan ekspresinya, dan teman-teman yang lain ikutin ya ekspresi temannya. Baik, Bu. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, kita mulai ya dari Ibu dulu. Perkenalkan, nama Ibu Azira. Kalau sakit perut, Ibu suka diam. Oke, lanjut dari sebelah kiri. Baik, perkenalkan nama saya Ayu. Saya kalau bingung tuh suka ngomong, Baik, perkenalkan nama saya Karisa. Kalau misalnya saya lagi sedih, saya suka nangis. Baik, perkenalkan nama saya Ella. Saya kalau lagi sedih cemberut. Baik, perkenalkan nama saya Adila. Kalau misalkan saya lagi sedih dan marah, saya suka menarik diri dari orang ramai. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik. Biasanya kalau saya ngomong sedih, saya suka mikir. Baik, perkenalkan nama saya Rijal. Kalau saya biasanya orangnya overthinking. Baik, perkenalkan nama saya Anissa. Kalau saya lagi bahagia tuh saya sukanya mukul teman. Baik, perkenalkan nama saya Anissa. Saya kalau happy saya ketawa. Baik, perkenalkan nama saya Dini. Saya kalau lagi marah tuh suka menggunakan. Oke, sudah saling kenal semuanya? Sudah, Bu. Sudah tahu nama teman-temannya? Sudah, Bu. Oke, Ibu tanya ya. Nah, Taufik, siapa teman di sebelahnya? Adila, Bu. Ya, bagus Taufik. Tepuk tangan untuk Taufik. Dan satu lagi nih yang terakhir. Anggi, siapa teman sebelah kanannya? Ica, Bu. Oke, kasih tepuk tangan untuk Anggi. Oke, kita semua sudah saling kenal. Nah, di sini Ananda semua sudah tahu apa tujuannya dikumpulkan di sini? Nah, tujuannya di sini agar Ananda mengikuti layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya, apakah Ananda pernah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, yang sudah, apakah pernah tahu apa itu bimbingan kelompok? Halo. Iya, silakan Taufik. Baik, Bu. Setahu saya bimbingan kelompok itu ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok, Bu. Oke, bagus. Nah, yang lain bagaimana? Bu. Ya, silakan Anissa. Setahu Nisa, Bu, bimbingan kelompok itu, Bu, nanti kita melakukan diskusi, Bu, sama tukar pendapat sama sama anggota, Bu. Oke, bagus. Nah, yang lain ada lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Arijal. Kalau bimbingan kelompok itu, Bu, anggotanya berjumlah 2 sampai 8 orang, Bu, atau 10 gitu.
Oke, bagus. Nah, semuanya sudah dengar apa kata teman-temannya? Sudah, Bu. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Nah, bimbingan kelompok itu kegiatan layanan yang mana berisikan PK atau pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri, dan anggota kelompok, yaitu seperti Ananda ini. Nah, dalam bimbingan kelompok itu beranggotakan minimal dari 2 sampai 12 anggota. Nah, di sini kita memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok yaitu agar Ananda semua dapat mengembangkan potensi sosialisasi, komunikasi, berani berpendapat, mengeluarkan ide-idenya, serta Ananda nantinya dapat ikut berdiskusi dengan lancar dan dengan teman-temannya. Nah, di sini Ibu mau menanyakan, adakah dari Ananda yang merasa ada keterpaksaan dalam mengikuti kegiatan ini? Tidak, Bu. Oke. Nah, jadi dalam kegiatan ini, Ibu harap Ananda dapat mengikuti kegiatan ini dengan rasa sukarela dari awal hingga akhir tanpa ada rasa keterpaksaan. Nah, Ibu juga berharap kepada Ananda dapat mengeluarkan pendapat-pendapat serta idenya dan dapat berani berkomunikasi dengan teman-temannya serta kita mengikuti diskusi ini dengan sukarela. Nah, Ibu harap juga Ananda aktif berpartisipasi selama sesi kegiatan. Nah, jadi Ibu sengaja mengambil tema dari kegiatan ini yaitu Smart Speak, Smart Santun. Rahasia katonan ampe dalam berkomunikasi yang baik. Karena Ibu lihat fenomena yang terjadi bahwasanya banyak anak muda, generasi muda sekarang yang tidak menggunakan komunikasi dengan benar. Sehingga tidak sesuai dengan filsafat katonan ampe. Nah, nanti akan kita bahas. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti sudah ya silakan Taufik. Katonan nampi itu apa, Bu? Oke, Taufik. Nah, nanti ada sesi di mana kita akan membahas tentang katonan ampe. Nah, kita lanjut dulu ya. Berarti sampai sini sudah paham mengenai aturannya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, biar kita lebih seru lagi dan lebih dekat lagi, serta lebih semangat lagi, Ibu ada ice breaking. Semuanya mau mengikuti ice breakingnya? Mau, Bu. Siap mengikuti ice breaking? Siap. Oke, kali ini ice breakingnya yaitu tepuk konsentrasi. Nah, tepuk konsentrasi ini Ibu minta Ananda dapat ikut bergerak aktif serta sambil menyebutkan nama Ananda sendiri serta nama teman sesudahnya. Nah, Ananda berhak memilih siapa teman yang akan Anda sebutkan. Tidak harus berurutan. Oke, akan Ibu contohkan gerakannya. Semuanya ikutin ya. Oke, Ibu bilang tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lanjut. Sebutkan nama diri sendiri, lalu nama teman. Sampai sini sudah paham? Oke, kita coba dulu ya. Semua siap? Siap. Jaga konsentrasinya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Azira Taufik. Taufik Nisa. Bisa Ella, Ella Anggi, Anggi Dila, Dila Dini, Dini Karisa, Karisa Taufik. Taufik Rijal. Oke, stop. Nah, tadi sudah paham kan? Jadi, kita akan memulai sampai kita mendapatkan ada satu kesalahan. Nah, perhatikan teman-teman yang tidak konsentrasi. Ya, Bu. Jadi, tetap jaga konsentrasinya ya semuanya. Kita mulai. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Azira Rijal. Rijal Ella. Ella Dini, Dini Karisa, Karisa Taufik, Taufik Ayu. Ayu Nisa. Nisa Anggi, Anggi Adila, Adila Rijal, Rijal Neng. Karisa. Karisa karena dia udah nggak konsentrasi lagi, jadinya Karisa tertawa. Nah, kita kasih hukuman nggak nih? Oke, nah ada nggak saran untuk hukuman Karisa? nyanyi. Oke, semuanya sepakat untuk nyanyi? Oke, ada saran dari Adila? Nyanyinya itu pakai vokal O, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Sepakat? Nah, silakan Karisa. Lagu apa nih, Bu? Boleh bebas atau dipilihin? Boleh bebas Karisa aja. Foto BBL saja ya, Bu. Gimana yang lain? Boleh. 1, 2, 3. Foto
Tong bobo ongso masuk di kolo dondong untuk dongso empat kolo sorong kokolo sorong kokolo la 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 la. Nah, gimana semuanya? Sudah semangat? Oke. Nah, selanjutnya kita akan memulai kegiatan kita. Nah, semuanya sudah siap untuk lanjut? Siap. Oke. Nah, akhir-akhir ini Ibu nampak banyak mahasiswa dan generasi-generasi muda yang banyak salah berkomunikasi, tidak berkomunikasi dengan baik. Bahkan dalam budaya Minangkabau itu ada filsafat mengatakan ada cara katonan ampe. Nah, di sini ada yang pernah dengar katonan ampe itu? Ada beberapa udah dan ada beberapa yang belum ya. Nah, yang udah, apakah tahu apa itu katonan ampe? Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan Adila. Menurut saya, Bu, katonan ampe itu merupakan cara bahasa di Minangkabau, Bu. Itu terdiri dari 4 kato, Bu. Ada kato mandaki, kato menurun, kato mandata, sama kato melereng, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang berpendapat? Kata mandata itu pada teman sendiri. Kalau kata mandaki itu pada yang lebih tua. Oke, ada lagi yang mau? Saya, Bu. Ya, Dini. Kalau kata menurun tuh untuk orang yang lebih kecil dari kita, sedangkan kalau kata melereng itu dengan yang kita segani. Oke, bagus. Nah, yang lain sudah dengar kan apa kata temannya? Oke, Ibu jelaskan kembali. Jadi katonan ampe itu cara berkomunikasi yang benar dengan lawan bicara. Nah, di sini katonan ampe itu adalah cara tata krama berbicara dengan lawan bicara sesuai dengan filsafat dalam Minangkabau. Nah, yang mana ada 4 cara. Yang pertama ada kato mandaki, ada kato manurun, mandata, lalu ada kato malereng. Nah, di sini Ibu minta contoh dari 4 kato itu. Yang pertama ada kato mandaki. Siapa yang ingin berpendapat? Saya. Oke, silakan Dini. Nah, yang contoh dari kata mendaki itu seperti ucapan dari anak ke orang tua, Bu, atau dari siswa ke dosen. Oke, bagus Dini. Yang lain, ada lagi yang berpendapat? Ibu. Ya, Anggi silakan. Menurut Anggi, kata mendaki itu contohnya perkataan dari cucunya ke kakek gitu, Bu. Oke, bagus Anggi. Yang lain ada lagi? Saya Bu. Iya, Rijal. Contohnya dari kata mendaki itu cara bicara dari adik ke kakak, Bu. Oke, bagus. Nah, dari contoh tadi, ada contoh dari anak ke orang tua, mahasiswa ke dosen, cucu ke kakek. Ada juga yang terakhir dari Arijal, yaitu contohnya dari adik ke kakak. Nah, jadi kato mandaki ini digunakan untuk yang lebih muda ke yang lebih tua. Nah, yang kedua ada contoh kato manurun. Nah, di sini siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Karisa. Contoh kata menurun itu seperti ke kakak ke adik, Bu. Oke, bagus. Yang lain ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Ayu. Contoh lainnya itu dari orang tua ke anaknya, Bu. Oke, bagus. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Iya, Bu. Sama. Oke. Nah, jadi kata manurun ini digunakan untuk yang lebih tua kepada yang lebih muda. Kita sudah tahu juga tadi kan contoh-contoh dari temannya. Ada orang tua ke anak, kakak ke adik. Lalu yang ketiga ada kata mandata. Siapa yang mau memberikan contohnya? Ya, silakan Ella. Nah, Bu, contoh kata mandata itu kita ke sahabat kita, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, Taufik. Silakan Taufik. Kata mandata itu bisa digunakan ke teman sekelas kita, Bu. Oke, bagus. Yang lain ada lagi? Saya Bu. Iya, silakan Rijal. Lagi kalau kata mandata itu contohnya kita seringan saudara kembar kita, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, pada sama ya. Betul tuh contoh teman-temannya. Ada dari teman sekelas, saudaranya. Jadi kata mandata ini digunakan untuk teman sebaya atau seumuran. Yang mana teman-teman Ananda semua anggap itu sebagai teman yang seumuran. Nah, yang terakhir ada kata malereng. Siapa yang mau kasih contohnya? Silakan Adila. Kata melereng itu contohnya dari menantu ke mertuanya, Bu. Oke, bagus. Yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Anggi. Kata melereng itu seperti perkataan kemenakan ke mamanya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Dini silakan. Nah, contoh
contohnya tuh seperti ipar dengan ipar, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak, Bu. Nah, sudah dengar kan contoh temannya? Sudah. Jadi kata Malereng itu contohnya ada dari mertua ke menantu, ipar ke ipar. Nah, tadi ada juga contoh dari teman yang lain. Jadi kata Malereng ini digunakan untuk orang yang lebih kita hormati, atau juga bisa digunakan untuk sindiran halus atau sindiran lebih baik lagi. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Oke. Nah, dari pembahasan katonan ampe tadi, kan itu tuh cara berkomunikasi dan posisinya dengan lawan bicara. Nah, kita sudah tahu ya gimana penggunaan katonan ampe tadi. Nah, sekarang Ibu minta Ananda memberikan contoh kalimat cara berkomunikasi yang salah dari katonan ampe tadi. Di sini siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan Adila. Contohnya kayak gini, Bu. Kita bicara sama orang tua kita kan, Bu, kayak orang tua kita tuh minta tolong gitu lah, Bu. Terus kita jawabnya kayak gini, Bu. Nanti lah dulu, capek, bentar lagi lah, nyuruh-nyuruh aja kayak gitu, Bu. Oke, bagus. Nah, dari contoh Adila tadi itu bagian kata yang mana sih? Mendaki. Oke. Nah, kenapa disebut kata mendaki? Siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan Anggi. Kenapa disebut kata mendaki? Karena itu menyangkut perkataan antara anaknya dengan orang tuanya yang kasar. Oke, bagus. Nah, ada lagi yang memberikan contoh komunikasi yang salah dari katonan ampe? Oke, silahkan Ayu. Contohnya tuh ya ketika anak tuh gagal kan, Bu, terus orang tuanya bilang, kamu ini bodoh banget ya, kayak gitu, Bu. Oke, nah dari contoh Ayu tadi itu bagian kata ampe yang mana? Oke, dari contoh Ayu tadi kita ketahui bahwa itu adalah contoh komunikasi yang salah dari kata manurun. Nah, tadi sudah disampaikan dari temannya itu adalah contoh dari dan bentuk-bentuk komunikasi yang salah. Nah, tadi udah ada contoh dari Ayu dan Adila. Nah, dua contoh tadi itu adalah bentuk dari komunikasi yang salah yang tidak sesuai dengan filsafat katonan ampe. Nah, kali ini Ibu ada teknik yang berkaitan dengan katonan ampe sehingga Ananda semua dapat memperbaiki komunikasi yang salah menjadi komunikasi yang lebih baik lagi. Nah, kali ini kita latihkan. Nah, Ibu butuh dari salah satu dari Ananda saja. Nah, siapa yang suka rela untuk menjadi bagian Oke, Ibu tunjuk saja untuk Karisa, apakah semua sepakat? Sepakat. Nah, untuk yang tidak dapat kesempatan, nanti di lain waktu akan kita bagi ya. Oke, nah, contohnya akan kita praktekkan. Nah, kali ini Ibu minta Ananda semuanya memberikan contoh komunikasi yang salah. Dan nanti akan kita latihkan dengan contohnya Karisa ya. Nah, Ibu minta dari Ananda memberikan contoh komunikasi yang, gambarkan komunikasi yang salah itu seperti apa. Di sini siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan Anissa. Oke, Bu. Contohnya gini, Bu. Nah, Karisa di minggu ini dia nggak datang, Bu. Jadi minggu besok dia datang. Nah, tuh dosennya nanya, kenapa kamu nggak datang, Karisa? Lalu Karisa ini jawab gini, Bu. Nah, mana saya tahu, Bu. Dari ibu saja nggak tahu gitu. Oke. Nah, itu contoh komunikasi yang salah dari Anissa. Ada lagi yang mau memberikan Oke, silakan Dini. Ya, Bu, contohnya seperti ini, Bu. Di saat dosen yang menerangkan, Karisa bilang gini, Bu. Ibu, apa sih, Bu? Penjelasan Ibu ribet kali, nggak paham saya, Bu. Oke. Nah, itu contoh kedua. Berarti dua contoh ini antara mahasiswa dengan dosen. Nah, di sini Karisa akan memperagakan cara komunikasi yang salah. Nah, semuanya akan menjadi bagian dari Karisa ya. Nah, semuanya bayangkan. Di sini ada dosen. Dan nanti semua juga merasakan menjadi Karisa. Jadi, di sini Karisa akan memperagakan contoh komunikasi yang salah. Nah, Karisa dapat menentukan antara dua contoh tadi. Nah, bagaimana Karisa memilih antara Dini dan Anissa? Saya memilih Dini aja, Bu. Oke, yang lain gimana? Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, silahkan Karisa sampaikan komunikasinya kepada dosennya. Mana, Ibu? Iya, silahkan Karisa. Ibu, penjelasan Ibu gimana sih, Bu? Ribet nggak jelas banget. Nggak ngerti saya materi dari Ibu. Oke. Nah, semua udah merasakan jadi Karisa? Nah, kira-kira gimana sih jadinya respon dosen terhadap pernyataan Karisa tadi? Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu.
Oke, silakan lagi. Baik, Ibu, pernyataan dosen terhadap komunitas Widisa tadi, dosennya merasa tersinggung dan merasa sedih, Bu. Oke, nah itu akan menjadi respon dosennya. Yang lain ada lagi? Oke, silakan Taufik. Mungkin dosennya bisa marah Bu sama Karisa karena Karisa ngomong kayak gitu Bu. Oke, nah betul. Kira-kira seperti itulah respon dosennya. Dosennya jadi tidak senang, marah, apalagi mendapat pernyataan yang tidak enak dari Karisa tadi. Nah, menurut Anda semua gimana sih cara memperbaiki komunikasi itu menjadi yang benar? Nah, di sini siapa yang mau berpendapat? Saya Oke, silakan Ayu. Mungkin Karisa tuh bisa coba dengan ngomong baik-baik. Ibu, boleh nggak diulang penjelasannya? Karisa belum mengerti. Oke. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Ya, silakan Arija. Mungkin bisa seperti ini Bu. Mungkin ibu menjelaskannya lebih pelan-pelan lagi agar Karisa ini bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan. Oke. Nah, sudah 2, ada lagi yang mau menambahkan? Udah sama ya. Nah, dari 2 ini, Karisa akan memperagakan lagi contoh komunikasi yang lebih baik lagi. Nah, dari contoh 2 contoh ini, Karisa pilih mana? Kayak Alincel aja, Bu. Oke, nah yang lain sepakat? Sepakat. Oke, silahkan Karisa berikan contoh komunikasi yang benar. Dan ini bayangkan lagi dosennya ya. Yang lain juga ikuti membayangi ya. Mulai, Bu. Oke, silahkan Karisa. Ibu, mohon maaf sebelumnya Bu, boleh nggak Bu ngejelasin ini sih dalam pelan aja Bu, soalnya tadi saya masih kurang ngerti apa yang Ibu sampaikan. Oke, nah bagaimana tanggapan yang lain? Apakah sudah pas? Nah, dari pernyataan tadi, kira-kira gimana lagi respon dosennya terhadap pertanyaan Karisa? Nah, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan Ella. Dosennya pasti akan merasa senang Bu. Oke, ada lagi yang lain? saya. Silakan yang bisa. Nah, dengan Karisa berkata seperti itu, Bu, pastinya kan dosennya nanti akan mengulangi juga, Bu, pembelajarannya supaya nanti Karisa bisa ngerti, Bu. Oke, nah ada lagi nih. Bu, saya Bu. Ya, silakan Adila. Dosennya akan lebih merasa dihargai, Bu. Kalau misalnya kita bisa Nah, bagus. Ada lagi? sama. Oke. Nah, bagus tuh. Bayangkan respon dosennya jadinya seneng kan? Tuh, jadinya dosennya nggak lagi akan marah jika pernyataannya dan komunikasinya lebih benar lagi. Nah, dari pernyataan tadi ada komunikasi yang salah dan benar. Kira-kira dari komunikasi yang salah, bagaimana posisi Karisa dengan dosennya? Siapa yang tahu? Saya Bu. Oke, silakan Ayu. Kalau komunikasi yang salah tadi, Karisa itu memposisikan dia sama dosennya itu seperti sebaya Bu, seperti tidak ada batasan gitu Bu. Oke. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Sama. Oke. Nah, betul. Jadinya Karisa pas komunikasi yang salah itu dia memposisikan dirinya seakan-akan dosen dengan dia adalah teman sebaya. Nah, jika komunikasi yang benar tadi, bagaimana posisi Karisa? Siapa yang mau berpendapat? Saya Bu. Ya, silakan Arija. Kalau itu jadi kayak mendaki Bu, jadi ada hormatnya antara siswa sama siswa ke dosennya Bu. Oke, benar. Ada lagi? Sama. Ayo, Taufik. Mungkin mungkin tadi Karisa tuh lebih menghargai dosennya Bu dan lebih sopan lagi Bu. Oke, nah betul. Nah, di sana juga posisinya Karisa jadi anak dan orang tua, dan Karisa juga menghargai dosennya sebagai anak. Dan dari 2 contoh contoh tadi kita tahu ya, nampak banyak perbedaan antara komunikasi yang salah menjadi komunikasi yang benar. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas dan sudah latihkan tuh bagaimana cara memperbaiki komunikasi yang salah dan menjadi komunikasi yang benar. Semuanya sudah tahu kan apa perbedaannya? Sudah, Bu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin saya, Bu. Iya, silakan Anggi. Berarti Anggi boleh dong, Bu, nyuruh adik Anggi, contohnya Anggi baru pulang kuliah, Bu. Terus, tolong ambilkan airnya, cepat, kakak ini capek, gitu, Bu. Oke. Nah, dari contoh Anggi tadi siapa yang mau berkomentar? Bu, Iya, silakan Ayu. nggak boleh lah, walaupun Anggi itu kan kakak, nggak boleh semena-mena juga dong ke adik Bu, gitu. Yang lain ada komentarnya?
Sama Bu. Oke. Nah, betul. Nah, kenapa sih alasannya Anggi nggak boleh gitu ke adeknya? Kan Angginya lebih tua. Gimana menurut Ananda semuanya? Siapa yang mau berpendapat? Saya izin, Bu. Ya, Nisa, silahkan. Misalnya kalau Anggi memang mau butuh pertolongan ke adiknya, mungkin Anggi bisa tanya dulu adiknya lagi sibuk atau enggak, Bu. Jadi kalau misalnya nggak sibuk, bisa minta tolong dengan baik, itu mungkin, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, Ella. Anggi itu seharusnya menggunakan bahasa yang halus kepada adiknya Bu. Contohnya seperti ini, adik boleh nggak kakak minta tolong ambilkan minum gitu, Bu. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, Bu. Nah, setuju. Ibu juga setuju dengan teman-temannya juga. Jadi, walaupun Anggi lebih tua ke adiknya, bukan berarti dia berhak mengatur-ngatur adiknya atau menyuruh-nyuruhnya. Jadi, yang harus dilakukannya yaitu menanyakan keadaan adiknya, bagaimana, lalu berkata dengan lembut dan berhati-hati lagi. Nah, sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Untuk Anggi, apakah sudah paham? Sudah paham Bu. Jadi kalau Anggi punya adik tuh jadi Anggi harus memperhatikan kegiatan adik terlebih dahulu, apakah dia sibuk itu Bu. Oke, nah semuanya sudah tahu kan? Ya, Bu. Nah, biar kegiatannya lebih seru lagi, nah bagaimana kita tambah lagi nih ice breaking-nya? Boleh, Bu. Ya, siap untuk mengikuti ice breaking? Iya. Nah, contohnya Ibu sebutkan satu kata sekolah, nanti Ananda yang lain sebutkan cukup kata bendanya saja. Dimulai dari sebelah kiri. Sekolah. Meja. Papan tulis, kursi, Spidol, Pensil. Tempat sampah. Jendela. buku, jam dinding, Oke, sampai sekarang sudah paham? Nah, itu lebih cepat lagi. Jika dia bingung, kita sampai 3, lebih dari 3 kita beri hukuman. Boleh. Oke, semua sudah siap? Siap. Oke. Kata kamar mandi dari kanan. sabun, 1, 2, 3. Sudah. Sudah. Lanjut. Pensoden. Sabun. Sabun udah. Udah sabun. Oke, kita sudah dapat satu yang salah, Arijal. Apakah kita beri hukuman? Iya. Harus adil dong. Nah, ada saran nggak nih hukumannya apa? Oke, nyanyi lagi ya. Oke. Nah, ini nyanyinya ada nggak saran lagi atau tetap hanya bernyanyi? Ini Bu, Iya, Anggi, silahkan. Anggi nyanyinya balonku. Oke. Nah, semua sepakat? Sepakat. Oke, silakan Arijal untuk bernyanyi. 1, 2, 3. Balonku ada lemur, Rokok warnanya merah kunung belauh, dan meletus bulan dar ada sangat kacau bentuk tenggang berbagang alat Gimana semuanya? Sudah semangat? Oke, nah dari penjelasan kita pada kegiatan kali ini, Ibu minta dari Ananda semuanya memberikan kesimpulan. Nah, dari Ananda, siapa yang mau berpendapat untuk memberikan kesimpulan? Ya, silakan Karisa. baik Bu, dari yang kita bahas tadi, saya dapat simpulkan bahwa dengan kita menggunakan bahasa yang tepat sesuai dengan lawan bicara kita, sesuai dengan situasi, dapat menciptakan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, bagus Karisa. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Taufik. Yang dapat saya simpulkan tadi itu mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang sopan lagi dalam bicara kita, Bu. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Bu, Silakan Adila. dari yang sudah kita bahas tadi itu Bu, kita juga harus bisa menetapkan kata sampai tadi itu Bu, dengan cara kita memperhatikan lawan bicara kita Bu. Tentunya kalau kayak yang lebih besar kita harus lebih sopan lagi, lebih menghormati lagi gitu Bu. Kalau ke yang lebih kecil kita harus lebih menghargai. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke. Nah, betul. Jadi, dari sana kita semua dapat belajar ya cara berkomunikasi yang baik
dengan melihat situasi, melihat lawan bicara kita. Nah, jangan lupa berkaitan dengan katonan ampe tadi sesuai dengan filsafat Minangkabau. Jadi kita sudah tahu dari 4 itu, kita dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika Ananda dapat menemukan komunikasi yang salah, Ananda juga dapat menerapkan dan memberi juga ilmu ini kepada yang lain. Nah, Ibu harap Ananda dapat menerapkannya juga kepada lingkungan Ananda, teman-teman, ke dosen, serta kehidupan sehari-harinya walaupun di rumah ya. Ya, Bu. Oke, nah Ibu minta dari Ananda berkomitmen dengan hasil kegiatan kita dari hari ini. Nah, siapa yang mau berpendapat? Saya mau. Ya, silakan Ayu. Komitmen Ayu dari Ayu pribadi ya Bu, mungkin kedepannya bisa lebih memperhatikan lagi siapa lawan bicara kita, terus memperhatikan lagi kayak apa kalimat yang akan kita keluarkan untuk lawan bicara kita. Oke, bagus Ayu. Yang lain ada lagi? Iya Dini. Ya Bu, mungkin dari diri pribadi ya Bu, lebih menerapkan lagi filsafat kata nampe dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam berkomunikasi dengan lawan jenis yang seumuran atau yang lebih tua atau lebih muda Bu. Betul, bagus. Ada lagi nih yang mau berkomitmen? Sama. Ibu harap komitmen Anda semua ini benar-benar dilakukan ya. Ya, Bu. Dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, Ibu minta dari Ananda semua memberikan pesan dan kesan selama mengikuti proses kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, dari Ananda siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan Anissa. Ya Bu, mungkin dari Nisa Bu, kalau kesannya Nisa senang Bu mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini Bu, karena Nisa dapat kenal juga dengan yang itu, yang dengan yang lain. Dan juga pesannya itu semoga kita bisa membahas topik-topik yang lain yang lebih senang Bu, yang lebih hangat. Oke, bagus Anissa, diterima ya. Ya Bu. Yang lain bagaimana? Ya, silakan Arijal. Bu, untuk pesan-kesannya Bu, terutama untuk kesannya, saya sangat terkesan mengikuti kegiatan ini karena bisa menambah wawasan saya dan bisa menambah pengalaman saya untuk mempelajari apa sih kata nampe itu, apa sih yang ada di Minangkabau kata nampe itu gunanya. Terus untuk pesannya, mungkin untuk selanjutnya kita akan membahas lagi topik-topik yang lebih bagus gitu Bu. Nah. Oke, bagus Arijal. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Adila. Baik Bu, terima kasih untuk pesannya itu Bu. Dia cukup senang dan bahagia karena bisa menambah pengalaman, menambah pengetahuan, menambah teman baru juga Bu. Terus juga mengetahui bagaimana caranya sopan santun terhadap orang tua, dosen maupun teman gitu Bu. Terus untuk pesannya semoga untuk kedepannya kita bisa melakukan kegiatan ini lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi Bu. Oke. Nah, yang lain bagaimana? Sepakat? Oke. Semoga pesan dan kesannya ini dapat membantu kita untuk berkembang seterusnya. Nah, kira-kira untuk kegiatan kita selanjutnya apa lagi nih? Bimbingan kelompok juga lagi Bu. Iya, oke. Bimbingan kelompok lagi untuk Adila. Bimbingan kelompok lagi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi. Kira-kira dari Ananda ada saran untuk tempat dan waktunya? Saya Bu. Oke, silakan Karisa. Kalau tempatnya pengen di area yang terbuka dong Bu, biar lebih sejuk lagi gitu Bu. Oke. Yang lain sepakat? Nah, untuk waktunya bagaimana nih? Saya Bu. Ya, silakan Arijal. Untuk waktunya yaitu di minggu depan lagi Bu. Oke. Nah, untuk kegiatan besoknya akan kita laksanakan di minggu depannya. Nah, akan kita bicarakan sesuai nanti waktu Ananda lagi. Karena kita sudah di penghujung waktu, maka kita akhiri kegiatan kita ini. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali bahwa apa yang telah kita bicarakan pada kegiatan ini cukup sampai di sini saja, tidak dibawa ke dalam ataupun keluar kelompok lainnya. Nah, Ibu juga berterima kasih kepada Anda semuanya karena telah bersemangat dan antusias selama mengikuti kegiatan, dan Ibu juga senang juga berjumpa dengan Anda semuanya. Nah, Ibu akhiri kegiatan kita ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dan banyak kurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu minta Anda semuanya berdiri. Oke, nah semuanya putar ke kanan dan nyanyikan lagu Sayonara untuk keluar dari ruangan ini. Oke Bu. Hafal semuanya Sayonara? Oke.
Sampai jumpa semuanya. Tuh, 2, 3. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi.